Bolehkah kita sholat di belakang imam pelaku bid'ah? Boleh. Sholat di belakang imam pelaku bid'ah boleh. Dan saya bawakan riwayat ini dalam buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya bawakan yang pertama riwayat hadis Sahih riwayat Bukhari, Nabi bersabda, yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Kamu sholat bersama mereka, atau bersama orang-orang atau penguasa yang zalim atau orang pelaku bid'ah. Kamu sholat bersama mereka. Kalau mereka benar, kamu benar, kamu dapat ganjaran, mereka dapat ganjaran. Tapi kalau kamu benar, mereka salah, mereka yang menanggung dosanya, kamu dapatkan ganjaran. Ini Sahih riwayat Bukhari. Ketika Hasan Al-Basri ditanya, bagaimana sholat di belakang ahlul bid'ah? Imam Hasan Al-Basri mengatakan, sholli wa alaihi bid'atuhu. Kamu sholat di belakangnya dan orang itu yang menanggung bid'ahnya. Ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya di Kitabul Adzan. Bagaimana orang yang bermakmum dengan orang yang rusak bacaannya? Ya diingatkan, mestinya orang yang dia tidak hafal Al-Quran atau dia cuma hafal sedikit dan juga nggak benar bacaannya, dia nggak berhak untuk jadi imam. Mesti diingatkan dengan cara yang baik. Antum nggak berhak jadi imam. Berikan kepada orang-orang yang banyak hafalannya. Bab Nabi SAW ketika menyebutkan tentang imam, Nabi menyebutkan aqra'uhum li kitabillah, yang paling banyak hafalan kitabullah. Baru setelah itu yang paling tahu tentang sunnah. Jadi yang paling hafal dulu. Ustaz, bagaimana baiknya jika mengetahui imam di masjid dekat rumah yang masih melakukan kesyirikan? Apa kita tetap wajib menjadi makmum atau mencari masjid yang lain? Kalau seorang imam ternyata dia diketahui melakukan kesyirikan, maka hendaknya kita sholat di tempat yang lain. Jangan sholat di belakang dia. Jangan sholat di belakang dia. Ihtiyatan. Karena kita khawatir sholat kita tidak diterima. Ada para ulama khilaf tentang sholat di belakang imam yang fasik. Apakah sah atau tidak? Sebagian ulama mengatakan sah, sebagian ulama mengatakan tidak sah. Tapi saya lebih condong kepada sahnya berimam kepada orang yang fasik. Ya. Ada orang tukang main judi, atau dia di imam. Ya. Tidak apa-apa. Salat kita sah, dosa urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dahulu para sahabat salat di belakang imam yang fasik. Seperti sahabat kalau tidak salah Anas bin Malik atau Ibnu Umar salat di belakang Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi yang dia terkenal suka membunuh kaum muslimin, dia fasik. Ya. Tapi para sahabat tetap salat di belakang dia. Tetapi kalau dosa tersebut sampai pada derajat kekufuran, sampai derajat pada syirik, maka ini lebih hati-hati kita tidak salat di belakang orang seperti ini. Ya. Tidak sholat di belakang orang seperti ini ya. Karena dikhawatirkan orang tersebut keluar dari Islam. Dan sholat di belakang orang keluar dari Islam itu tidak sah. Kita tidak menuduh dia musyrik. Tidak menuduh dia keluar dari Islam. Tapi ada kehati-hatian, ini dituntut. Kalau ternyata dosa yang dilakukan sampai pada derajat apa? Kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab.